Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita persiapkan untuk kita mau belajar sebagai kebenaran firman Tuhan. Kita mohon kemurahan Tuhan. Tuhan ungkapkan rahasia firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami boleh memiliki waktu yang indah ini untuk kami belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, buka ungkapkan rahasia firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran itu, bahwa itu menjadi berkat bagi setiap kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, fokus hidup kita sebagai orang percaya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang berkenan dan dicintai Tuhan. Ya. Jadi bagaimana fokus kita sudah mulai mengarah ke sana. Kita berjuang, kita berusaha bagaimana hidup ini semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang dicintai Tuhan. Nah, ini penting untuk dipahami semua orang percaya. Ya. Dengan memahami kebenaran ini, nanti orang percaya itu akan menggeliat. Nah, dia akan terus berjuang bagaimana supaya hidupnya ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau tidak Bapak Ibu Saudara, kalau tidak, saya khawatir setiap orang percaya ini menjalani hidup seperti orang dunia. Ya, dia menjalani hidup seperti orang dunia. Nah, ini yang bisa menyesatkan cara berpikir kita. Ya. Jadi yang saya mau katakan adalah, jangan kita punya pikiran, jangan kita punya anggapan bahwa semua orang percaya secara otomatis akan dicintai oleh Tuhan, akan dikasihi oleh Tuhan. Hanya karena orang-orang seperti ini, mereka rajin ke gereja, rajin bawa persembahan, ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan secara langsung, atau bahkan dia menjadi aktivis. Ya, kalau orang percaya berpikiran seperti ini salah. Ini bukan tatanan Allah yang benar. Ya, ini bukan tatanan Allah yang benar. Sekali lagi, jangan karena Bapak Ibu Saudara rajin ke gereja, Bapak Ibu Saudara setia membawa persembahan, ya, Bapak Ibu Saudara terlibat langsung dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan, bahkan menjadi aktivis, terus Bapak Ibu Saudara merasa bahwa Bapak Ibu Saudara ini orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dicintai Tuhan. Waduh, jangan. Ya, jangan merasa seperti itu. Kita harus bisa membuktikan, atau kita harus berani memperkarakan apakah hidup saya, ya, apakah saya pribadi ini sebagai orang percaya ini sudah menjadi orang-orang yang dikasihi, yang dicintai Tuhan. Ya, kalau belum kita harus merasa terganggu. Kalau belum, kita harusnya merasa terganggu. Ya. Kita nggak perlu meragukan kasih Allah. Kita jangan meragukan kasih Allah. Kasih Allah telah dinyatakan, ya, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini kasih Allah terhadap semua orang. Jadi jangan mempersoalkan kasih Allah terhadap kita. Yang kita persoalkan adalah bagaimana wujud kasih kita kepada Allah. Nah, ini yang harus kita persoalkan. Ya. Ini yang harus kita persoalkan. Ya, kasih Allah sudah dinyatakan dan semua orang percaya memahami hal ini. Nah, sekarang bagian kita bagaimana kita memberikan respon yang benar atas kasih Allah itu.
atas kasih Allah itu, bagaimana respon kita yang benar, sehingga ada interaksi. Nah, inilah interaksi yang sehat. Inilah interaksi yang sehat. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mencintai, maksud saya anak-anak muda khususnya, anak-anak muda, kalau saudara mencintai lawan jenis saudara, mencintai, ya, karena sesuatu ada daya tarik yang lebih dari pasangan, dari lawan jenis itu, saudara jatuh cinta, saudara mencintai mereka. Sekalipun saudara mencintai dengan, menurut saudara mencintai dengan tulus, dengan amat sangat, tetapi hal ini bisa bertepuk sebelah tangan. Bisa bertepuk sebelah tangan kalau memang saudara itu bukan tipe, ya, bukan tipikal yang diinginkan dari cewek itu, atau saudara bukan tipikal dari cowok itu, bisa bertepuk sebelah tangan. Dan ini banyak kita jumpai, ya, seorang pemuda naksir cewek, naksir berat, tapi bertepuk sebelah tangan karena cewek itu merasa bahwa cowok ini bukan tipikal saya, ya. Demikian juga cewek, ya, dia begitu mengagumi seorang cowok, ya, memang dia tidak nembak, ya, jarang kan cewek nembak duluan, jarang, tapi dia tunjukkan bahwa dia mengasihi, mencintai cowok itu, tapi karena cowok itu merasa bahwa ini cewek ini bukan tipikal saya, maka dalam hal ini bisa kita bertepuk sebelah tangan, artinya tidak ada interaksi, ya. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan, tidak demikian dengan Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan dengan tulus, dan itu kita buktikan lewat perbuatan kita, lewat hasrat kita, lewat gairah kita, tidak mungkin Tuhan akan tidak merespon cinta kasih ini, tidak mungkin. Tuhan pasti akan merespon ini dengan sangat memadai, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita meragukan kasih Allah. Jangan pernah kita meragukan kasih Allah, dan jangan pernah kita menganggap bahwa Allah itu seolah-olah nih senyap terhadap kasih yang kita tunjukkan kepada Dia, seolah-olah. Tetapi sesungguhnya tidak, ya, tidak. Ya, jadi mari kita membangkitkan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita bangkitkan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang benar-benar orang yang dicintai oleh Tuhan. Ya, kita lihat pembacaan kita pada sore malam hari ini dari Mazmur pasal 127. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini ayat ini pasti sering didengar, ya, sering dibaca, banyak orang percaya. Tetapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan arti atau maksud dari penulis ayat ini. Jangan sampai kita nanti salah. Kedua ayat ini tidak berbicara tentang, ya, kedua ayat ini tidak berbicara tentang seseorang, ya, yang dalam melakukan semua perbuatan. Seseorang yang dalam melakukan segala perbuatan, tindakannya itu selalu dilandaskan pada kekuatannya sendiri, ya, selalu bersandar pada kekuatannya sendiri, bersandar pada kemampuannya sendiri. Orang-orang yang tidak pernah mengandalkan atau menyertakan Tuhan dalam setiap apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, maka orang-orang seperti ini dia akan bisa sia-sia atas apa yang mereka perbuat. Ya, bisa menjadi sia-sia. Ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Mereka menghabiskan energi, tenaga, waktu, ya, tetapi apa yang dihasilkan tidak memberikan kebahagiaan atau ketenangan dalam dirinya. Ya. Apa yang
Ya, dia melakukan dengan kekuatannya, ya, dengan kemampuannya, dengan kecakapannya, tetapi apa yang dihasilkan itu tidak memberikan kepuasan atau memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Ya. Kita saksikan banyak orang sukses, ya, banyak orang sukses atau berhasil dalam urusan sekuler, ya, hal-hal yang bukan rohani. Banyak mereka sukses berhasil dalam urusan sekuler ini, baik karirnya, usahanya, rumah tangganya, kelihatannya berhasil. Tetapi tidak semua mereka itu mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya seperti yang dia rindukan. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan kepuasan secara batin. Ya, jadi puas secara lahir dan batin dia puas. Ya, ini jarang kita temui. Ya. Selama dia melakukan itu landasannya hanya karena merasa hebat, merasa mampu, merasa pandai, dan dia tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, maka nanti keberhasilannya itu, ya, keberhasilan itu tidak akan membuat dirinya bahagia yang sesungguhnya. Nah, kalau ayat 1 katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah ini ya bisa dikatakan membangun rumah atau rumah ibadah, tetapi bisa juga ini berkenaan dengan berbicara membangun rumah tangga, ya, membangun rumah tangga. Jadi ketika kita orang percaya itu tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, ya, membangun rumah tangga itu mulai dari menentukan pasangan hidup. Terus ketika sudah pemberkatan nikah dan menjalani hari-hari hidup selanjutnya, dia tanpa melibatkan Tuhan, ya, maka jangan berharap mereka akan mendapatkan sukacita yang sejati. Tidak mungkin. Damai sejahtera surgawi tidak mungkin. Ya, kalau orang yang mengerti kebenaran pasti mengatakan hal ini. Jadi adalah hal yang mutlak. Setiap kita orang percaya itu melibatkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Dalam rumah tangga kita itu mutlak. Mulai dari kita mendidik anak, ya, misalnya mulai dari pasangan hidup, ya, dia dikaruniai sebuah nikah, mulai dari dia mendidik anak, mempersiapkan masa depan anak, ya, memberi teladan pada anak-anak mereka lewat kehidupan orang tuanya, dan juga mengarahkan mereka untuk memilih pasangan hidup anak kita. Itu hal yang penting. Itu semua harus melibatkan Tuhan. Harus melibatkan Tuhan. Ya. Sekali lagi, jangan kita membangun rumah tangga tanpa melibatkan Tuhan dan merasa bahwa nanti akan begini begitu begono. Enggak. Selama Tuhan tidak dilibatkan, selama Tuhan tidak dilibatkan, rumah tangga ini tidak akan menemukan damai sejahtera yang sejati. Tidak akan menemukan damai sejahtera yang sejati. Ya, ini jangan berbicara tentang secara ekonomi cukup, dia tidak ada yang kurang, ya, tidak ada kekurangan satu apapun. Jangan bicara begitu. Ya, jangan. Karena kebahagiaan damai sejahtera itu tidak selalu ada korelasi dengan kebutuhan kecukupan secara jasmani. Tidak ada. Ya, tidak selalu. Ya. Tetapi lebih dari itu, bagaimana kita menghadirkan Tuhan itu dalam rumah tangga itu, ini yang jauh lebih, ya, lebih bisa mewujudkan damai sejahtera yang ideal. Ya, dikatakan ini mengawal kota. Ya, sialah orang yang, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sialah pengawal berjaga-jaga. Mengawal kota ini berbicara tentang keamanan, kenyamanan dalam keluarga itu. Ya, mengawal kota itu berbicara tentang keamanan, kenyamanan dalam keluarga itu. Kiranya dalam rumah tangga itu selalu memohon pada Tuhan supaya Tuhan memberikan perlindungan, ketenangan dalam keluarga itu. Jadi dari rumah tangga itu harus keluar dupa,
yang dinaikkan untuk pujian penyembahan bagi Tuhan. Dari rumah orang percaya itu harus keluar dupa yang diperuntukkan ya bagi pengagungan, pujian penyembahan yang dinaikkan bagi Tuhan. Karena kita harus menyerahkan kenyamanan, keamanan, ketenangan keluarga, rumah tangga ini dalam tangan kita. Ya, harus menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab. Oh, kita tetap bertanggung jawab. Ya, semuanya harus secara manusiawi kita persiapkan ya, rumah, pintu yang rapat, ya, ada pembantu, diajarin, ya, ini ada alarm, ada CCTV. Tetap kita berusaha untuk kita mempersiapkan keamanan rumah tangga kita dan orang-orang yang kita kasih. Tetapi di balik itu semua, berserah pada Tuhan itu segalanya. Berserah pada Tuhan itu segalanya. Ya. Karena apa? Sehebat apapun, sekuat apapun, tidak mungkin kita bisa melindungi anak-anak kita dan orang-orang yang kita kasih itu 24 jam. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa melindungi mereka 24 jam penuh. Pasti ada saat di mana kita tidak ada bersama mereka. Apakah itu cucu kita, anak kita? Pasti. Ya. Olehnya kita menyerahkan dalam tangan Tuhan, itu yang penting. Karena kita sendiri memiliki kesibukan yang tidak kalah penting dengan mereka. Kita memiliki kesibukan yang tidak kalah penting. Ya, ini yang harus kita pahami. Dan anak, nah ini anak harus diberikan pengertian dari dia kecil, ya, mungkin TK atau umur 3-4 tahun, diberikan pengertian bagaimana dia harus selalu mengawali dalam doa. Berangkat sekolah misalnya, ya, mau pergi ke rumah teman, mau tidur, mau makan, itu selalu berdoa. Membiasakan anak-anak kita dilatih berdoa. Meninggalkan rumah, mohon pimpinan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan. Ya, keamanan yang dipersiapkan orang tua atau siapapun mereka tidak menjamin kita benar-benar akan merasa aman, tidak menjamin. Tetapi kalau kita menyertakan, menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita, bagaikan mengawal kota, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Ya. Sekarang ayat 2. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu, ya, pada waktu tidur. Ya. Ini harus benar. Kita harus benar memahami ayat ini. Jangan ada kesan, ini yang penting ayat ini. Jangan ada kesan bahwa orang percaya tidak perlu kerja keras. Ingat, jangan ada kesan bahwa orang percaya tidak perlu kerja keras. Toh ayat ini mengatakan, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu tidur. Ya. Kalau kita terjemahkan secara harafiah, letterless gitu. Jadi kita mau, oh berarti kalau itu pendeta-pendeta udah, ya, hamba-hamba Tuhan, orang yang full time, yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, udah tidur aja, berkat datang sendiri. Apa begitu? Ya tentu tidak. Mungkin ada sebagian kecil orang bisa seperti itu. Ya, tetapi ayat ini tidak berbicara tentang itu. Ya, ingat, Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya. Ya, yang menjadi persoalan adalah apakah saudara termasuk orang yang dikasihi. Lah ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi persoalan. Ya, makanya di depan saya katakan bagaimana kita berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang dikasihi. Ya. Jadi maka di depan saya katakan bangkitkanlah rasa kasih kita pada Tuhan. Dan ini kita perjuangkan karena secara naluri, secara alamiah jarang orang itu langsung mengasihi Tuhan, jarang. Mengasihi Tuhan itu harus kita bangkitkan dengan kesadaran kita. Ya, karena pasti dalam diri setiap kita itu ada sosok atau pribadi atau sesuatu yang itu lebih kita kasih daripada Tuhan. Misalnya cucu, nenek itu sangat sayang cucu, lupa berdoa, lupa baca Alkitab. Ya. Nah, nanti hobi, waduh,
melupakan segalanya. Lah ini orang seperti ini nggak pantas dikasihi. Ya, dia meluangkan waktunya untuk mengasihi yang bukan Tuhan. Nah, pada waktu tidur maksudnya pada waktu tidur ini maksudnya orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan dengan benar, mereka akan diberikan ketenangan. Ya. Mereka akan diberikan ketenangan. Mereka akan diberikan kekhawatiran. Sehingga setelah mereka bekerja keras, mereka bisa menikmati tidur yang nyaman. Ya. Jadi ini jangan berbicara, oh dia tidur dekat dah. Ini jadi orang-orang yang mencintai Tuhan, yang sudah mengasihi Tuhan. Dia juga orang yang bekerja keras. Dia orang yang bertanggung jawab. Tapi setelah dia bekerja keras, dia berjuang bekerja keras, ya, dia diberikan waktu tidur yang nyaman. Dia diberikan waktu tidur yang indah. Jadi dia bisa menikmati tidur itu dengan nyaman. Nah, sebaliknya orang-orang yang tidak atau kurang mengasihi Tuhan, mereka sering ada kekhawatiran. Ya, jadi mereka kerja keras, sama orang mereka kerja keras untuk usahanya, untuk karyanya, kerja keras. Tetapi di dalam diri mereka itu ada kekhawatiran. Waduh, nanti gimana ya, kok aku ditipu ya? Waduh, ini gimana ya? Jadi dalam dirinya itu nggak ada ketenangan, sehingga untuk tidur pun mereka sulit, tidak nyenyak, kurang tenang. Nah, rasa khawatir ini yang membuat sulit tidur. Sementara orang-orang yang mengasihi Tuhan, setelah dia mengerjakan tanggung jawabnya dengan benar, dia bisa tidur dengan tenang. Nah, Tuhan memberikan berkatnya yang dikasih pada waktu tidur. Jadi jangan diartikan pada waktu tidur ini dia tidak bekerja. Tidak, dia tetap bekerja keras. Seperti orang dunia, dia tetap bertanggung jawab atas usahanya, atas karyanya. Tapi yang membedakan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan itu tidak ada rasa kekhawatiran. Tidak ada. Jadi ketika semuanya capek, dia tidur dan pulas dia menikmati tidur ini. Ya. Ini yang ayat ini pesan yang mau disampaikan ayat ini seperti itu. Jadi di dalam diri orang percaya itu tidak ada rasa kekhawatiran. Tidak ada rasa kekhawatiran, sehingga tidur pun tenang. Ya, tidur pun nyenyak. Ya, dalam kondisi seperti itu Tuhan bisa limpahkan berkatnya atas mereka. Ya, jadi jangan salah ya. Jangan salah memahami ayat ini terus nanti, kita nggak perlu kerja keras. Sekarang ayat ini mengatakan ya, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan begitu maksudnya. Ya, nanti terus orang malas kerja, hanya berdoa dan berdoa. Dia nggak pengen kerja sekuler, padahal dia bukan seorang hamba Tuhan yang full time. Wah, repot ini. Ya, repot. Kalau ini nanti bertentangan dengan Alkitab yang mengatakan, ya, dengan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, kalau tidak bekerja jangan makan. Nah, itu gimana? Kalau tidak bekerja jangan makan. Itu kan harus bekerja. Ya, ini yang harus Bapak Ibu Saudara pahami. Ini yang harus Bapak Ibu Saudara sadari. Ya. Ini, jadi jangan nanti kita ada pemikiran yang salah. Jangan ada pemikiran salah. Sama belajar juga begitu. Jangan karena kita orang percaya terus kita belajarnya asal-asalan. Terus nanti didoakan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu bukan tatanan Tuhan yang benar. Ya, itu bukan tatanan yang benar. Kita harus lebih giat belajar daripada mereka. Ya, kita harus lebih giat belajar. Kita harus lebih fokus dalam belajar. Jangan kalah sama mereka. Ya, jangan kalah sama kebanyakan orang. Kita tidak bisa. Ya, apalagi dalam kondisi keadaan sekarang yang sulit ini, dunia akan mencari orang-orang yang berkualitas. Ya, dunia akan mencari orang-orang yang berkualitas secara profesional, ya, tapi juga memiliki karakter ilahi yang bagus. Nah, itu yang dicari dunia. Itu yang
yang dicari. Ya. Kalau kita hanya mengandalkan, saya orang percaya, saya aktivis, saya rajin berdoa, saya ini, tapi tidak diikuti dengan tindakan nyata kita yang memang bisa dinikmati banyak orang, ya kita nggak boleh berharap, ya nggak boleh berharap. Ya. Yang pasti Tuhan itu tidak mungkin akan merusak mental. Tuhan itu tidak mungkin akan merusak mental orang-orang percaya. Nggak mungkin. Orang tua saja nggak mungkin merusak mental anaknya. Nggak mungkin. Orang tua yang benar, anaknya kalau anaknya nggak benar, ya belajarnya prestasinya jelek, pergaulan jelek, nggak mungkin dia akan diujo, diberikan kebebasan, dikasih uang yang sangat banyak, nggak mungkin. Mereka pasti akan tahan. Mereka akan tahan. Nggak mungkin mereka seperti itu. Ya. Apalagi Tuhan. Ya, apalagi Tuhan tidak mungkin merusak mental atau karakter orang-orang percaya. Ya, di sini saya mau mengingatkan, mari kita tunjukkan bahwa kita memiliki karakter yang pantas dibanggakan. Ya, karakter yang pantas dibanggakan. Ya, jadi tunjukkan bahwa kita memang menjadi orang yang bisa diandalkan. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati, resapi kebenaran ini, renungkan, bangun, bangkitkan gairah kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya dengan penuh ketaatan dan tanggung jawab. Roh Kudus pimpin setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah kami Tuhan senantiasa mengandalkan Engkau. Kami senantiasa menyertakan Engkau dalam setiap apapun kesibukan kami. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.